Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di acara One Podcast. One Podcast adalah salah satu media edukasi untuk kawan pajak yang diselenggarakan oleh tim penyuluh KPP Penanaman Modal Asing 1. Betul begitu Kak Eri? Bener banget bang. Sebelumnya kita kami mengutarakan salah satu moto kita yaitu One yang terdiri dari On time, no pollution pollution, dan equal treatment. Tentunya equal treatment ya bang ya, buat Ya, semua betul. wajib pajak ya bang ya. Ya, betul. Tujuan daripada One Podcast ini adalah untuk menjadi media dari kami sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan informasi, peraturan ataupun isu-isu perpajakan lainnya dan disebarluaskan serta free ya, artinya kita tidak menggunakan cas atas hak cipta ini, bebas digunakan untuk kawan pajak manapun berada. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ilham, biasa dipanggil Cibob. Cibob ini panggilan saya dari kecil ya untuk pengetahuan teman-teman. Jadi besok-besok kalau ketemu saya dipanggil Cibob aja, karena kalau dipanggil bukan Cibob saya biasanya enggak nengok. Betul Kak Eri? Bisa aja lu bang. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber khusus nih, Bapak Febri Erianto. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama di KPP Penanaman Modal Asing. Selamat pagi Pak Seri. Oke, pagi bang Cibob. Oke. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Cuman agak lapar ini karena lapar. Jadi lapar bukan karena ngantuk ya teman-teman. Oke. Pada episode ini kita akan ngobrol mengenai ini ya, bagian terakhir dari undang-undang HPP itu. Udah siap Mas Heri? Siap dong bang. Oke, saya mohon maaf sebelumnya mau nanya-nanya nih Mas Eri. Bentar, ini temanya apa nih bang? Tema hari ini adalah undang-undang HPP. Oke, undang-undang HPP klaster apa nih? Klaster yang terakhir. Klaster terakhir. Yoi. Apa tuh bang? Yang terdiri atas pajak karbon, Ya. pajak karbon dan cukai. Cukai ya bang ya. Oke. Saya pikir ada PPS juga ini, ternyata enggak ya, kawan pajak. PPS mungkin di edisi yang lain kali bang ya, atau sebelumnya bang? Kelihatannya nanti edisi berikutnya. Oke, Biasalah. siap bang. Ya, oke. Dengerin kemarin aturannya udah keluar tuh bang, aturan yang PPS ya bang ya. Iya, tapi kita juga belum baca. Jadi ya mohon maaf ya kawan pajak, kita sama-sama belum baca. Oke, lanjut. Oke bang, silakan Ya. bang. Untuk kesempatan pertama saya ada titipan ini Kak Eri. Gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Pertanyaan begini Kak Eri, karbon itu ternyata juga mau dipajakin ya. Alasannya apa kira-kira Kak Eri? Oke bang, jadi gini bang. Bang Cibob ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh makin panas, makin sering terjadi bencana kayak gitu bang? Ngerasa Betul. nggak? Betul Iya, ya. betul. Nah gini teman-teman, gini kan pajak. Jadi ternyata sekarang itu dengan adanya pengenaan pajak karbon ini, pemerintah itu punya tujuan untuk melakukan pengendalian peningkatan efek dari emisi gas rumah kaca. Nah, apa implikasinya? Nanti kalau misalnya emisi rumah kaca ini meningkat, nanti akan bisa meningkatkan suhu permukaan bumi. Nah, sehingga nanti akan dengan adanya pengenaan ini nanti diharapkan bisa menurunkan resiko perubahan iklim dan juga bencana di Indonesia, Bang. Kebayangkan Bang kalau misalkan gini Bang, pernah ditanya gini, ayah kenapa sih kalau sekarang tuh rasanya panas banget ya ayah ya? Beda antara daerah kota mau pedesaan gitu ya. Iya, saya juga ngerasain itu, dulu perasaan adem, kalau pagi, sekarang bangun udah keringetan aja. Iya Bang, kalau Rupanya dulu dipeletotin bos di kantor. Oke, lanjut Mas Eri. Oke. Nah, nanti gini juga Bang, termasuk juga ternyata pengenaan pajak karbon ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia Bang. Jadi nanti diharapkan nanti bisa mengurangi emisi gas rumah kaca ini sebanyak 29% atau sekitar 41% pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati oleh
dunia internasional bang, seperti itu. Jadi Ya intinya sih kalau pengenaan pajak karbon ini bang, intinya sih ya mm, harapannya sih bisa bermanfaat untuk kita semua bang. Kita oke. nggak merasa lingkungan menjadi lebih baik, kita pun bisa apa ya istilahnya itu kita bisa semakin menikmati hidup kita bang, kayak gitu bang. Oke, Lingkungan semakin meningkatkan baik, kualitas iya hidup betul bang, minimal buat generasi mendatang ya. betul bang, Kalau betul kalau upaya ini kita tidak sempat betul. rasakan ya, Kebayang KRI nggak ya. bang nih, misalkan nih bang, kalau seandainya Apa? semakin panas nanti Mm-mm, es di kutub mencair, coba mm-mm, bayangkan bang, nanti permukaan air laut akan semakin meningkat, mm-mm. bisa-bisa nanti tenggelam bang. Janganlah bang, jangan sampai kejadian kayak gitu bang. Eh, Tapi kalau tenggelam dalam derita ya jangan sampai KRI. Oke oke. Aku boleh nanya nih KRI. gimana tuh bang? Tadi kan sekilas yang saya tangkap pemerintah mengadakan pajak karbon untuk kepentingan kita. Iya Nah, betul betul. berarti bukan semata karena pemerintah mau nyusahin rakyatnya ataupun menambah penghasilan, begitu KRI? Enggak bang, jadi lebih pajak karbon ini sebetulnya tadi bang sebagai upaya dari pemerintah untuk pengendalian peningkatan emisi dari gas rumah kaca ini. Karena nanti objeknya pun bang ini atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon bang. Jadi intinya untuk Oke. menekan itu bang, intinya bang. Ya prinsipnya. Nah nanti lebih lanjut bang, nanti di aturan pun juga kalau kawan pajak penasaran pengen lihat sebetulnya nanti penerimaan dari pajak karbon ini nanti digunakan salah satunya itu atau bisa digunakan untuk tadi mengatasi perubahan iklim tadi bang, seperti itu bang. Oke oke, saya kira cukup jelas ya. Iya mudah-mudahan nanti kita inilah sambil berdoa juga lah bang, jangan sampai nanti pemanasan global, efek-efek ke belakangnya nanti akan menyusahkan Iya diri kita semua bang, jangan sampai bang. iya, betul betul sekali. Ya gimana caranya dunia usaha itu bagus, lingkungan juga bisa lebih terjaga, kita pun juga tadi bang, seperti bang Cibo bisa bilang, kita bisa meningkatkan kualitas dari kehidupan kita bang, kayak gitu Oke, mulia bang. sekali ya kawan pajak tujuan ini. Jadi jangan malu-malu bayar pajaknya ya kawan pajak ya. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Ini ada pesan sponsor sekilas. Kalau di lapangan nanti kawan pajak menemukan indikasi pelanggaran ataupun hal lainnya yang bisa melanggar hukum, jangan ragu-ragu untuk di ini ya dilaporkan kepada kami. Pasti kami tindak lanjuti. Oh ya. Oh iya, saya lupa ini pertanyaan berikutnya. Untuk tarif pajak karbon berapa ya KRI ya? Gini bang, tarif. Jadi gini, sebelum ke tarif mungkin saya pengen informasikan dulu ya. Jadi Mm-mm. nanti implementasinya untuk pengenaan pajak karbon ini nanti pertama kali nanti akan dikenakan per 1 April 2022. Itu pun juga masih terbatas bang. Pertama kali nanti pada sektor PLTU batubara dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara. Nah Oke. nanti besarnya berapa bang? Mm-mm. Untuk pengenaan ini di awal nanti akan dikenakan tarif pajak karbon diterapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif minimal sekitar Rp30 per kilogram Oh karbon lumayan ya. dioksida ekuivalen. Betul bang. Ini kan per kilogram bang. Kalau Nah, misalkan mungkin perusahaan-perusahaan seperti itu bisa jadi mungkin nggak kilogram bang ya. Tapi tontonan pastinya ya. bang bisa Iya jadi iya. bang. Iya, saya setuju itu. Kalau perlu ditambah tarifnya. Waduh jangan bang. Jangan ya, Jangan dulu bang. oke. Jangan dulu maksudnya bang. Ya ya, oke oke oke. Oke, ada mau ditambahkan KRI tentang ini? Nah nanti gini ada informasi juga intinya pajak karbon nanti akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan dari pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan juga kondisi ekonomi juga. Nah seperti itu bang kira-kira. Tapi nanti untuk ini namanya juga perkenalan bang ya, perkenalan undang-undang HPP seperti ini. Iya iya Nanti betul. untuk teknis penghitungannya, teknis nanti pelaporannya akan seperti apa atau nanti pengenanya akan seperti apa, nanti akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Jadi paling tidak dari undang-undang HPP ini ada loh salah satu tujuan dari pemerintah itu untuk mengendalikan dari emisi gas rumah kaca itu salah satunya dari pengenaan pajak karbon ini bang, kira-kira seperti itu.
Oke, mulia sekali rupanya tujuan ini ya. Jadi kawan pajak, eh, seperti disinggung Kak Eri barusan, pemerintah mengadakan pajak karbon itu bukan semata ataupun bukan sekedar untuk mencari tambahan penerimaan, tapi untuk salah satu meningkatkan kualitas hidup kita, khususnya generasi penerus kita dengan cara menjaga alam. Jangan sampai lebih kondisi yang sekarang udah lumayan tidak bersahabat menjadi lebih parah karena ulah kita. Kurang lebih begitu ya Kak Eri ya. Iya bang, betul bang. Eh, Nah paling ini bang, ini kemarin itu ada pertanyaan yang masuk nih bang ke kita, nanya Oke. Pak, kalau kalau pengertian dari barang yang mengandung karbon itu seperti apa sih? Oh iya. Nah kurang lebih seperti itu bang ya. Jadi akhirnya kami pun gini bang, kami coba carikan referensi. Ternyata Mm. sebetulnya itu sudah ada penjelasan itu di penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nanti kawan pajak bisa lihat di klaster pajak karbon yang intinya seperti ini. Yang dimaksud dengan barang yang mengandung karbon adalah barang yang termasuk tapi tidak terbatas pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon. Jadi nggak cuma dari bahan bakar fosil doang nih bang, intinya Ya. barang yang menyebabkan atau yang bisa menyebabkan emisi karbon. Jadi tidak terbatas pada bahan bakar fosil seperti itu bang. Oh, berarti Iya. kurang lebih Nah nanti tapi gini bang ya. Cibob juga Gimana nanti kita gimana? harus cermati juga kalau seandainya nanti ada aturan lebih lanjut detailnya seperti apa. Nah nanti kita akan ikuti. Tapi paling tidak informasi awal itu bisa kami sampaikan kepada kawan pajak semua seperti itu bang. Oke. Saya kira cukup ya penjelasannya panjang dan lebar. Dalam nggak bang? Dalam kalau Jadi panjang biasanya ibu-ibu suka katanya. oh gitu ya bang ya? Kalau lebar bapaknya ndak ini kurang menikmati. Gitu bang ya, aduh. Iya. Ini kayaknya udah mulai ngelantur ya. Jangan bang, lanjut aja bang, lanjut bang. Oke, kita istirahat dulu apa langsung lanjut nih? Langsung aja bang, Ferry. kita masih lama bang atau masih berapa menit bang? Durasi udah tinggal berapa menit lagi sih? Oke, kita pertanyaan berikutnya ya Kak Eri ya. Oke bang. Mengenai klaster ini, bagaimana dengan cukai? Cukai bang ya. Ya. Gini bang, sebetulnya ada beberapa perubahan bang di klaster cukai ini pada Undang-Undang Nomor 7 ini. Nah ini paling yang kami sampaikan nanti yang pokok-pokok aja kali bang ya. Oke, Jadi jangan gini, terlalu ini, saya juga enggak ini. intinya gini bang, untuk cukai ini di sini ada penegasan nih bang. Jadi Ya. penambahan jenis barang kena cukai bang. Jadi barang kena cukai hasil tembakau yang berupa rokok elektronik bang. Oh gitu Di ya. model merek kayak ini bang, kayak vape gitu ya bang ya. Ya. Nah Kalau kan ini Kak Eri yang ini Yang apa ngomongin rokok ya. Kalau Iya. di rokok kena cukai enggak itu kira-kira Kak Eri? Hah? Gimana Kak Eri? gelo lu bang. Oke, Aduh. lanjut. Ini penambahan seperti itu bang. Nah ya. kalau misal ditanya barang kena cukai apa aja sih? Nah, iya. Itu sebenarnya ada banyak. Pertanyaan sebetulnya. saya salah berarti ya Kak Eri tadi ya. Halo. Jadi kayak misalkan barang kena cukai itu kayak etil alkohol, terus minuman yang mengandung alkohol dengan kadar berapapun bang ya, termasuk juga ada hasil tembakau. Nah hasil tembakau itu banyak tuh bang, ada sigaret, ada serutu, ada rokok daun, ada pula yang tembakau iris, rokok elektrik. Nah rokok elektrik ini yang ditambahkan nih bang dalam pengaturan ini. Oh, banyak. Kira-kira seperti itu bang. Banyak cukai. kali ya. Oke, kawan pajak. Saya kira untuk untuk episode podcast kali mengenai pengenalan Undang-Undang HPP dicukupkan sampai sekian aja ya Kak Eri ya. Gimana? Atau ada mau ditambahkan lagi? Kalau ada penambahan nanti terkait dengan sanksi cukai ya. Ada beberapa perubahan tapi mudah-mudahan sih nggak ada yang kena ya bang ya. Sayang kalau misalkan kita nanti harus kena denda. Iyalah sayang sekali. Jangan sampai bang ya. Pengetahuan saya kena denda itu selain kita nama baik rusak, kita membuang waktu dan tenaga, membuang biaya. Makanya kalau bisa ya kita compliance dari awal aja lah, biarpun berat, lama-lama jadi biasa. Ya. Tapi gini bang, untuk cukai juga nanti mungkin dari teman-teman Dirjen Bea Cukai kali bang nanti peraturan lebih detailnya atau peraturan yang ada sekarang nanti
pengaturan nanti akan lebih detailnya nanti dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya Bang ya. Oke. Itu Bang. Masih ada lagi kira-kira? Paling itu Bang, pengenalan ini. Paling nanti teman-teman atau kawan-kawan pajak kalau seandainya nanti membutuhkan informasi nanti bisa menghubungi beberapa kanal ya. Jadi bisa di website kami, website www.pajak.go.id atau bisa juga di Kering Pajak 1500200 atau silahkan nanti DM di atau Twitter atau IG atau Twitter KPPMA 1 di @pajakpma1 atau bisa juga nanti di WA konsultasi Bang. Ya. Di 0812 Ya. 1100 9052. Itu Bang kira-kira Bang. Oke. Paling nanti ini Bang, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ketika aturan pelaksanaan itu sudah keluar, nanti kita akan coba adakan kelas pajak lagi kali Bang ya. Ya, harus itu. Nanti kita bikin terus ya. Iya. Ya, Selain sih kasih update informasi terus Bang ya. Betul. Itu salah satu kewajiban kita, menyampaikan informasi kepada kawan pajak, jangan sampai ada kesalahan informasi ataupun miss ya. Iya Bang. Oke. Jadi informasi itu tetap harus panjang, harus lebar, harus dalam Bang. Dalam itu, Bang. Kayaknya gimana ya kalau dalamnya ya. Oke. Oke Bang, gitu Bang Ali Bang. Enggak ada lagi, Kairi? Udah cukup Bang. Nanti disambung lagi nanti di lain kesempatan Bang. Oke. Demikianlah kawan pajak untuk episode terakhir podcast untuk tahun ini mengenai pengenalan undang-undang HPP. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke Bang, tas Bang. Tas dulu. Oke, mantap.